kursi. Semua bilang amin. Kursi ini kan gak dibawa pulang sama saya. Semua bilang amin. Saudara kan bisa bantu buat musik. Karena musik ini kemarin keyboardnya dicuri, orang dibongkar dari belakang. Kan itu akan melayani pekerjaan Tuhan. Mulai diam, mulai teduh. Musiknya nyanyi, Roh Allah yang hidup, mulai tenang. Kalau sudah menyangkut begini semua diem. Dan sebentar lagi pada pura-pura ke WC, ngerti gak sih? Jadi yang belum saudara mulai melayani, yang sudah jangan kendor. Nah, kenapa bisa kendor? Kita lanjutin ya. Yang pertama gini, jenuh. Betul kan? Jenuh. Coba saudara bayangin. Bukankah hari lewat hari yang kita kerjakan itu pengulangan kemarin? Maaf ya, maaf nih. Perempuan yang normal, maaf ya, perempuan yang normal. Bangun pagi, siapin buat anak sekolah, siapin makannya, lalu kemudian siapin buat suami pergi, setelah itu pergi ke pasar belanja yang normal, belanja kemudian masak ke rumah, begitu masak saudara siap-siap jemput anak sekolah, pulang anak-anak makan diantar les, sore hari saudara sekalian suami datang minum kopi, lalu kemudian malam mandi siapin makan buat anak, besoknya kan gitu lagi. Jenuh nggak? Jenuh. Saya juga sudah sekalian khotbah. Yang duduk di sini Pak Li, nggak pernah diganti sama Pak Lim. Ngelihat lagi Jeffrey botak nggak berubah-ubah. Setiap hari begini. Khotbah abis khotbah kolekte nyanyinya sama. Bosan. Makanya saudara dengarkan baik-baik. Orang bisa kendor tuh karena jenuh. Dan iblis sekali lagi kan saya pernah sampaikan, iblis nggak larang, silakan ke gereja, nanti lama-lama bosan sendiri. Pintar dia. Kan firman Tuhan berkata apa? Biarkan, asal jangan terlalu jauh. Kan kemarin itu kan. Silakan melayani tapi jangan jauh-jauh. Ya ke gereja lah. Kalau ngantuk ya tidur, lebih baik di gereja. Betul apa enggak? Daripada tidur pinggir jalan gitu ya. Kalau tidur gereja kan tidur dalam hadirat Tuhan. Jadi ke gereja gak dilarang, silakan ya. Saudara masih percaya dukun-dukun, ya gak apa-apa, asal dukun putih, jangan yang hitam begitu. Sudah lama Joko mana saja ini. Ngerti? Saya ingat dia dulu pernah jadi Barabas. Oke, saudara gak apa-apa jauh-jauh, lama-lama jenuh. Seperti contohnya begini, iblis gak larang saudara ikut seminar. Saudara ikut seminar KKR, waktu pulang, haleluya, berbahasa roh terus. Biarin, 3 bulan ngeplek lagi. Bener gak? Semangatnya kalau habis didoain, saudara sudah sekalian penuh urapan, loncat, yes, melayani gitu. Biarin. Nanti lama-lama jenuh. Begitu jenuh, ngeplek. Betul kan? Orang bisa kendor tuh karena apa? Karena jenuh. Kedua, bisa aja kecewa. Kecewa sama gembala, kecewa sama orang Kristen. Ngerti loh sekalian? Sampai akhirnya, ya sudah mundur. Berapa banyak saudara sekalian yang namanya Yudas kecewa. Saudara tahu yang namanya Markus. Saudara Markus itu yang nulis Injil itu, saudara dia pernah kecewa sampai dia mundur dari pelayanan. Ngerti loh sekalian? Saudara orang bisa kendor karena apa? Karena kecewa, karena jenuh, bete, bolak-balik begini. Coba perhatikan saudara, gaya hidup dan tempat duduk. Saya lihat Haryanto nggak pernah duduk situ, selalu di situ. Nanti kalau lu nggak ada itu kosong. Ngerti loh sekalian? Itu punya tempat masing-masing. Ngerti? Yang satu di sini, yang satu di sini, bolak-balik begitu. Sehingga akhirnya kadang-kadang kita jadi jenuh. Kendor itu bisa karena apa? Kecewa, bisa karena jenuh, bisa juga karena apa? Ada daya tarik lain. Sehingga akhirnya saudara pindah. Nah, supaya kita nggak kendor gimana? Kita lanjutin kan? Yang pertama, saudara ingat ya, kita diciptakan untuk apa? Untuk apa? Melayani. Melayani itu apa? Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Oke? Kalau saudara belum, ayo melayani. Kalau sudah, jangan kendor. Karena saudara sekalian tahun 2017 ini masih panjang. Sementara itu saudara sekalian, kita apa? Kita bekerja, kita menghadapi tantangan. Tetapi saudara jangan lupa, kita juga melayani. Nah, melayani itu jangan kendor. Saya ngasih tahu kepada kita semua, saudara jangan kendor. Makin hari makin giat. Nah, kalau seandainya kendor, itu karena apa? Karena jenuh.
Bisa juga kendor karena apa? Karena kecewa. Bisa juga saudara sekalian kendor karena apa? Karena ada daya tarik lain. Gimana supaya nggak kendor? Lanjutin. Rohmu menyala-nyala. Baca dong, baca dong. Baca. Roma 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Iya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, dengar, rohmu itu berarti roh kita. Nah, saya mau ingatkan sama saudara, kita ini bukan makhluk jasmani toh. Kita ini makhluk roh. Mengerti nggak maksud saya? Manusia punya badan. Semua bilang amin. King Kong punya badan. Manusia punya otak, punya pikiran, punya perasaan. Saya mau nanya, King Kong punya pikiran? Punya perasaan? Yakin? Yakin. Dia punya perasaan loh. Anaknya mati aja saudara, dia bisa sedih. Loh, saudara nggak usah jauh-jauh. Adik saya pindah ke luar negeri, anjingnya sakit. Ngerti loh sekarang? Punya perasaan. Tapi manusia punya roh, binatang nggak punya. Berarti kita bukan sekedar makhluk jasmani. Kita ini makhluk rohani. Sampai sini ngerti? Nah, sedangkan badan kita nih, ya, badan ini, tubuh, jiwa, pikiran, perasaan, itu makin hari itu makin merosot. Dengar ya, walau umur berapa dok? 42, gagah perkasa, kuat. Ya? Coba nanti 92, dia nggak bisa ngebedain mana istrinya sama pembantu, nggak bisa. Orang kalau sudah tua, udah pikun. Papa pernah waktu itu adiknya meninggal. Ketika ditanya ini siapa, diingetin, saya dengar ceritanya, kita PAD. Oh, adik saya. Ngerti? Setelah pergi dia nanya, tadi siapa? Siapa? Karena umur 93, ngerti terus kan? Udah capek nggak mau ngomong, pengennya diem gitu ya saudara. Diajak ngomong seperlunya, ngerti terus kalian? Kalau ditanya ini siapa? Kadang ingat, kadang enggak. Loh, adiknya meninggal aja saudara, dia ingat tuh. Siapa ini? Dia bilang, saya punya adik. Yakin mantap. Begitu digeser, dia nanya, tadi siapa? Saudara bisa ngerti kan? Nah, saudara bisa bayangkan yang namanya Valdo. 42 begini. Pernah nggak bayangin kira-kira 92 kayak sudah nggak ada giginya, ngerti nggak sekalian? Sampai nggak bisa bedakan mana istri mana sapi, nggak bisa lagi, ngerti nggak sekalian? Nah kita maklumin, namanya badan makin hari makin rosot. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Sabar sebentar ya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Anton minta kursi. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah, lihat, manusia lahiriah artinya apa? Badan, pikiran, perasaan itu makin hari makin merosot. Teruskan. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah itu adalah roh. Kita ini punya roh. Halo, bilang, kamu makhluk roh, bilang aja. Tujuh, kamu makhluk roh. Kalau saudara cuma makhluk badan, itu namanya binatang. Oke? Kita ini nafasnya Tuhan. Coba katakan, kamu tuh nafasnya Tuhan. Nggak ngerti. Gini deh. Coba buka Kejadian 2 ayat 7. Sini supaya kelihatan deh. Saya mau jelaskan supaya saudara ngerti. Coba baca dulu Kejadian 2 ayat 7. Perhatikan baik-baik. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7, demikian ketika firman itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dari apa? Manusia dari debu tanah. Waktu dibentuk, hidup enggak? Halo? Hidup enggak? Enggak. Masih debu tanah. Terus kan? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nih, nefes hayat. Roh Tuhan dimasukin. Terus demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika dihembuskan, jadilah makhluk hidup yang punya tubuh, jiwa, pikiran, perasaan, dan roh. Roh siapa? Roh manusia itu yang bersama-sama dengan roh Tuhan. Lihat saya, memang agak susah sedikit tapi nggak apa-apa ya. Ditiup. Yang ditiup itu adalah roh Tuhan. Ketika roh Tuhan masuk dalam tubuh kita, jadilah makhluk hidup, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh manusia yang gandengan dengan Tuhan. Yang apa?
gandengan dengan Tuhan. So perhatikan baik-baik. Berarti waktu Adam hidup ada badannya nggak? Ada nggak? Saudara bingung ya? Adam hidup tuh tembus pandang ataukah real ada badannya? Oke. Punya pikiran? Saya pinjam 3 orang. Dedi, Dodi, Niko, cepet Niko. Satu lagi siapa? Rian. Cepet Rian di sini. Lihat ya. Atau jangan. Satu perempuan aja. Eli, sini ya. Pinjam Eli. Perhatikan baik-baik ya, Cepet. Lihat ya. Saya mau nanya sama saudara. Sebelum Adam jatuh, Adam tuh punya badan nggak? Halo? Kelihatan? Hidup nggak? Eli belah sana. Ini punya badan. Duduk semua. Ada badannya? Bisa dilihat? Sekarang pertanyaan, bisa sakit nggak? Kalau digigit nyamuk sakit nggak? Enggak, karena nyamuk belum gigit pada waktu itu. Ini mikir. Darah Yesus. Ini dengerin. Ini cerita Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam sebelum jatuh dalam dosa ada badannya nggak? Bisa kelihatan? Bisa dipegang? Bisa sakit? Bisa stres? Bisa luka? Ada nggak badannya? Tapi fungsinya nol. Saudara sampai sini ngerti? Halo? Berdiri. Punya otak nggak? Punya perasaan? Punya. Bisa stres? Bisa takut? Bisa tegang? Sebelum, darah Yesus ada. Gue jengkel ngeliat lu gitu. Ini sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden. Ngerti gak? Ada badan lagi. Ada ini di dalamnya bakpao atau siomay? Ada otaknya nggak? Bisa mikir? Bisa stres? Bisa tegang gitu? Pernah nggak Adam ketakutan hawanya rewel? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada laki-laki lain. Amin. Tapi ada kan? Ininya nol. Tapi ada kan? Sekarang kedua, yang ketiga, Adam punya roh. Ada nggak rohnya? Ada nggak rohnya? Ini yang hidup bergandengan dengan Tuhan. Mengerti? Ini wujud Adam sebelum jatuh dalam dosa. Begini. Lu pada ngerti gini? Ada rohnya. Hidup bersama Tuhan. Bergandengan kan? Pikirannya ada? Bisa stres? No. Ini ada badannya? Bisa stres? Eli berdiri. Setelah itu Adam dan Hawa makan buah itu sampai jatuh dalam dosa. Dengerin. Setelah jatuh dalam dosa, rohnya katanya mati. Kalau rohnya mati tidak ada lagi, kan ini namanya binatang. Bangun. Eli nggak ada. Binatang punya badan? Punya pikiran? Punya roh? Ini kan binatang. Oke? Sekarang turun. Sekarang duduk. Sekarang lihat. Rohnya mati. Roh mati bukan berarti rohnya hilang. Putus sama Tuhan. Das. Saya bisa ngerti? Karena rohnya putus sama Tuhan, dia sampai posisi 0. Oke? Ininya naik. Mulai takut nggak? Lu pada ngerti nggak nih? Ini belajar begini mahal ini. Bisa sakit nggak? Bisa keluar keringat? Bisa stres? Rohnya mati. Ada nggak rohnya? Roh apa? Roh manusianya. Sampai sini jelas? Inilah manusia yang belum percaya Yesus. Kafir, kita semua begini. Sampai sini jelas? Oke, good. Suatu ketika orang ini percaya Yesus. Ketika dia percaya Yesus, lihat ya, menjadi satu roh. Hidup lagi. Pegang. 1 Korintus 6 ayat 19. Dengerin baik-baik ya. Cepat. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Duh, cepet dong. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, percaya sama Yesus, lihat sini. Percaya sama Yesus, teruskan. Menjadi satu roh dengan Yesus. Dia jadi hidup. Saya mau nanya, ininya turun nggak? Setelah percaya Yesus, apakah digebuk nggak sakit? Sok sama sini saya.
Setelah saudara percaya Yesus, apa nggak stres lagi? Stresnya tetap. So bisa ngerti? Lah, dia bisa sakit. Sekarang rohnya udah naik kan? Nah, dengarkan baik-baik. Iblis pengen dia jatuh, pengen Eli turun, begitu, pengen begitu, tapi nggak bisa. Kenapa? Berdiri. Karena bergandengan sama saya. Mudah. Karena nggak bisa nyerang ini, serang ini. Ketika nyerang ini, 2 lawan 1, menang mana? 2. Saya bisa ngerti kan? Makanya bisa jadi kendor, bisa jadi loyo. Lu pada ngerti nggak nih? Nah, dengar, tujuannya supaya dia nih merosot, supaya dia nih putus. Nggak bisa, dia terikat sama Tuhan. Kecuali orang ini melepaskan dan mengikuti aliran setan. Saudara perhatikan. Nah, karena nyerang ini nggak bisa, yang diserang sini. Badannya sakit, pikirannya tegang. Supaya apa? Supaya ininya ketarik. Contoh, saudara mau ke gereja. Ketika ke gereja, saudara ribut. Suami istri ribut gara-gara sepatu. Istrinya udah bilang sama pembantunya, besok siapin sepatu coklat. Ternyata pembantu gak nyiapin, gitu kan. Suaminya bilang, sudahlah ganti aja yang hitam. Gua udah bilang kan yang coklat segala macam. Ya sudah hitam juga. Lu malah ngebelain si Ina. Ada apa sama Ina? Kan gitu kan. Lalu suaminya bilang, saya gak ada apa-apa sama Ina. Ada aja sama Iem. Ngerti gak sekarang? Nah, ketika masalah itu terjadi, lihat saya. Kena ini, atau kena itu.